kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Menanggapi polemik Presiden Jokowi marah-marah terhadap menteri di kabinetnya, Rizal Ramli dan Gigin Praginanto di dalam ulasan channel YouTube Bravos Radio Indonesia mengatakan, ngapain marah kalau bisa mengambil keputusan. Mengungkapkan kekesalannya kepada menteri-menterinya karena berbagai macam persoalan, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dengan COVID-19 dan lesunya perekonomian nasional yang bahkan pada kuartal kedua tahun ini tumbuh negatif sampai 3,6%. Dan sebelum saya berbicara dengan seorang tokoh mengenai hal ini, saya merasa senang karena wawancara kali ini berada di bawah naungan sebuah lukisan yang sangat menarik bagi saya. Sebuah lukisan yang menggambarkan tokoh yang masih remaja, yang berani bersikap bahkan bertindak sangat heroik untuk menjaga agar KPK bisa tetap diandalkan oleh masyarakat sebagai pelopor pengganyangan korupsi di Indonesia. Dia adalah Lutfi yang terpaksa harus mendekam di tahanan berbulan-bulan. Tapi mudah-mudahan dia tetap memiliki semangat yang tinggi, mempunyai idealisme yang tinggi dan tetap memiliki jiwa yang heroik demi negara dan bangsanya. Nah, sekarang saya akan langsung bertanya atau berdialog dengan seorang tokoh yang saya kira Anda semua kenal, yaitu seorang ekonom senior, Rizal Ramli. Halo, apa kabar nih, Bung Rizal? Gigin, saya senang sekali ketemu Gigin. Saya kenal Gigin ini makanya udah 30 tahun. Dandanannya nggak berubah, gayanya nggak berubah, kritisnya tidak juga berubah. Jadi dia tonggak dari jurnalisme yang independen di Indonesia. Teman-teman yang lain, banyakan ya udah jadi PR status quo. Ya, jadi wartawan itu memang harus idealis, tapi jangan berharap bisa jadi kaya. Nah ini Bung Rizal, bagaimana Anda melihat ini kemarahan Presiden kita? Ada yang mengatakan ini kemarahan yang sungguh-sungguh karena beliau kecewa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu kan kemarahan yang pura-pura aja. Karena sesungguhnya beliau kan ada beberapa kali mengungkapkan kemarahannya di depan publik. Depan publik yang saya maksud di sini adalah di depan wartawan dan kamera TV. Tapi kenyataannya tindakannya ya begitu-begitu saja. Setelah marah seolah-olah selesai begitu saja. Jadi bagaimana Anda melihat kemarahan Pak Jokowi kali ini? Memang banyak yang menduga-duga ini marah beneran atau cuman drama doang. Saya sih nggak mau suudon lah. Orangnya marah aja. Bisa dong orang marah. Tapi persoalannya apa manfaatnya marah itu? Ya, kalau marah tidak ada perubahan dalam kinerja, tidak ada perbaikan dalam ekonomi bangsa kita, ya ini marah yang percuma, yang sia-sia. Dan sebetulnya ini juga tidak biasa ya. Presiden, pemimpin marah secara terbuka. Kita kalau marah, tipikal orang Asia, kalau marah itu di dalam ruangan tertutup. Ya, atau panggillah staf yang nggak bermasalah kita marahin. Jadi ini memang nggak biasa marah secara terbuka. Persoalannya apa sih yang dimarahin? Kalau saya ikuti pidatonya, marah karena tidak ada kemajuan, terobosan di dalam bidang pengelolaan negara. Masalah kesehatan, ya komplain walaupun ada budget 75 triliun, dana yang kepake baru hanya 1,8%. Memang ajaib, tapi ini menegaskan saya banyak kawan-kawan dokter yang cerita aparat
APD aja buat kesehatan kagak ada, ya kan, belum yang lain-lainnya. Sehingga tingkat kematian dokter dan perawat di Indonesia termasuk paling tinggi. Ya jelas ini pemerintah nggak mampu menyelesaikan masalah yang memang sangat perlu, yaitu menangani corona. Yang kedua, masalah ekonomi, rakyat semakin susah, kebangkrutan makin banyak, pengangguran makin tinggi. Nggak ada gitu terobosannya, nggak ada kebijakan yang betul-betul mampu membangkitkan. Nah persoalannya, dari pidato itu kelihatan Presiden nyalahin menteri-menterinya. Mungkin benar beberapa atau sebagian besar tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk membalikkan keadaan dari negatif jadi positif. Istilahnya itu kemampuan turn around, kemampuan untuk membalikkan situasi. Secara makroekonomi tidak ada yang punya track record mampu mengubah ekonomi dari negatif ke positif. Ada bikin merosot, ada skandal-skandal ekonomi dan keuangan. Ya, maupun secara korporasi, secara perusahaan perbaiki macam-macam. Nah, tapi tentu ada pertanyaan. Kalau memang menterinya tidak punya kapasitas, apalagi beberapa masih aji mumpung, masih pada KKN. Loh, yang milih sopo? Iya kan? Dan sebagai presiden bisa setiap waktu memecat menteri, memilih yang baru dan sebagainya. Kok tidak dilakukan dari dulu-dulu? Kok malah sibuk dengan drama ini? Nah, saya khawatir pemilihan kabinet yang terakhir memang hanya merupakan hadiah. Hadiah-hadiah untuk pendukung politik, partai politik mana yang dukung. Sebetulnya boleh aja menteri dari partai politik, biasa itu di negara demokrasi. Tapi ada minimum kriteria dari segi standar etika, dari segi kinerja, track record. Kelihatannya ini tidak dilakukan. Yang penting usul dari partai ini ya disepakati. Nah yang kedua, atau arahannya kagak jelas. Kan ada juga kita punya bapak atau ketua apa, kerjanya marah-marah doang, dia sendiri nggak tahu kita mesti ngapain, harus ngapain. Nah kalau ini yang terjadi, ya kan, kok bisa? Harusnya seorang presiden dikelilingi oleh orang pintar dan hebat-hebat yang bisa kasih nasihat. Tinggal menterinya laksanakan arahan itu. Saya beri contoh Presiden Kennedy, John Kennedy di Amerika. Secara akademik biasa-biasa doang. Angkanya waktu mahasiswa di Harvard A, F. Tapi begitu dia jadi presiden, dia dikelilingi oleh orang yang jago-jago. Ada profesor sastra yang jago. Sehingga kalau kita lihat pidatonya Kennedy, quotation-nya bagus-bagus. Ada ahli Rusia yang top, sehingga kebijakannya terhadap Rusia itu terukur. Ada ekonomi dan sebagainya. Nah, di dalam sistem demokratis, memang yang kepilih itu yang populer. Belum tentu yang paling mampu. Dan itu biasa di negara demokratis. Oleh karenanya, presiden punya kewajiban untuk mengelilingi dirinya dengan orang hebat, orang pintar. Pak Harto pendidikannya cuma SD, tapi dia dikelilingi oleh profesor-profesor pintar dalam bidang ekonomi, sosial, ya, oleh Profesor Selo Sumarjan waktu itu dan sebagainya, sehingga keputusan-keputusan Soeharto optimal. Pertanyaan saya, Jokowi udah punya tim penasehat, penasihat presiden, Ya. punya staf ahli, punya apa, ngapain aja kerjanya? Atau mereka bukan ahli beneran,
ya kembali hanya sebagai hadiah. Hadiah pernah berjasa dimasukinlah kepada penasihat presiden. Hadiah anak muda pernah berjasa bantuin, dikasihlah staf ahli atau apa gitu. Jadi ratusan pejabat yang Jokowi tunjuk betul-betul tidak mampu menjawab tantangan Indonesia. Jadi hanya karena hadiah, dulu pernah bantu secara finansial, bantu secara apa, ya kan. Jadi ini lebih kabinet balas budi, bukan kabinet yang profesional yang mampu kasih solusi buat Indonesia. Nah tapi kembali tadi, masa hanya menterinya yang disalahin? Apa Presiden Jokowi nggak introspeksi? Kuncinya ada di dia bisa pecat, ganti at any time, setiap saat. Dan yang kedua, salahkan diri sendiri karena memilih tim ahli atau menteri atau staf ahli yang hanya sebagai ucapan terima kasih, tidak punya kemampuan untuk memberikan solusi yang terbaik yang diterima oleh rakyat. Iya, jadi saya ingat pada apa yang berlaku di Inggris. King can do no wrong, raja nggak bisa salah. Wah, jangan-jangan kita sekarang ini terpengaruh oleh itu. Ini tentu sangat berbeda dengan di Jepang kan. Setiap kali ada respon, ada masalah yang cukup serius, orang nggak ada yang main tunjuk kambing hitam, perang saling tunjuk. Artinya budaya kambing hitam itu nyaris nggak ada di sana. Tapi kebudayaan atau tradisi untuk menyatakan this is my responsibility itu sangat penting, sehingga gak ada Perdana Menteri misalnya yang memaki-maki ya, menterinya di depan umum. Bahkan ada Perdana Menteri Jepang yang sampai mengundurkan diri hanya karena dia merasa dia tidak mampu merealisasikan apa yang pernah dia janjikan selama masa kampanye. Nah jadi Indonesia sekarang ini kelihatannya mungkin karena terlalu banyak orang Indonesia yang belajar di Eropa, dari pengaruh Inggris. Yang di Inggris sendiri sebenarnya prakteknya tidak seperti yang ada di Indonesia. King can do no wrong di Inggris itu artinya raja tidak bisa disalahkan karena tidak mempunyai kekuasaan politik. Kalau itu dipraktekkan di negara di mana seorang kepala negara itu merangkap kepala pemerintahan, itu tentu tidak cocok. Dan itu akhirnya kita jadi mengarah ke otoritarianisme. Bagaimana nih Bung Rizal? Ya memang sih kalau bicara dalam konteks itu, Bung Gigin, saya dan banyak kawan-kawan berjuang all out di penjara karena kita ingin Indonesia yang demokratis. Kita lawan sikap otoriter zaman Orba karena kita ingin Indonesia yang demokratis. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Sejarah diputar balikkan. Arus jam itu diputar ulang. Mau dikembalikan ke sistem otoriter atau semi otoriter. Yang ngomong itu bukan Rizal Ramli. Yang ngomong itu berbagai lembaga di luar negeri yang melakukan studi tentang indeks demokrasi. Demokrasi Indonesia selama pemerintahan Jokowi itu merosot jauh. Ya kan? Makin lama makin kelihatan kecenderungan otoriter. Ya, para aktivis dibully oleh buzzer, oleh influencer yang punya kaitan dengan kekuasaan. Ya, handphonenya dihack supaya bisa ngirimin macam-macam yang kemudian yang bersangkutan bisa kena undang-undang ITE. Jadi cara-cara untuk membuli, mencari justifikasi untuk bisa memenjarakan aktivis ini betul-betul tidak demokratis. Dan sayangnya ini dibiarkan terus. Dan tetapi bukan hanya new otoriter. Kadang-kadang kan gini Gigin, dari segi rakyat biasa otoriter dikit nggak ada masalah lah. Yang penting kita bisa makan enak, ada kerjaan, bisa nyekolahin anak. Lah ini udah sok-sok neo-otoriter, kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sama rakyat kagak ada, yang ada pengangguran makin meningkat, rakyat juga daya belinya makin jatuh. Jadi apa gitu?
Sehingga orang bandingkan, oke lah Soeharto otoriter, tapi kebutuhan dasar rakyat zaman Soeharto dijamin, ya, dan sebagainya. Jadi ini istilahnya permasalahan ganda. Satu, semangatnya semakin anti demokratis, semakin menutup mata terhadap berbagai korupsi yang besar, tapi nggak ada manfaatnya prestasinya buat rakyat. Jadi hal-hal begini kami khawatir suatu titik akan mendorong proses perubahan yang besar di Indonesia. Perubahan yang radikal, apalagi sekarang sudah jelas ada gejala resesi ekonomi yang berdampak sangat serius karena pertumbuhan ekonomi negatif sementara pertumbuhan jumlah penduduk terus tinggi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang mengalami ledakan jumlah penduduk, sehingga seharusnya ekonomi harus tumbuh sangat tinggi di atas 10%, tapi yang terjadi malah minus 3%. Tapi ini kan sangat berbahaya ini, Bu, kalau terus berlangsung begini. Karena kalau kita lihat sejarah dunia, ya, pemimpin-pemimpin yang hebat justru tumbuh dan berkembang jadi besar ketika krisis. Karena dalam bahasa Cina itu ada koin, mata sisinya dua. Di satu sisi krisis, di sisi yang lain kesempatan atau opportunity. Jadi pemimpin yang hebat justru pada saat krisis mampu mencari jalan supaya negara dan bangsanya bisa jadi hebat. Saya berikan contoh, presiden di Amerika yang paling hebat namanya Franklin Delano Roosevelt. Amerika waktu itu resesi 10 tahun lebih dari tahun 20, tahun 30 dia kepilih jadi presiden. Amerika pada waktu itu hanya negara nomor 7 paling besar dan ekonomi nomor 1. Roosevelt balikkan situasi krisis itu menjadi opportunity dan peluang sehingga ekonomi Amerika maju pesat, rakyat dapat pekerjaan, ekonominya hidup, dan kekuatan ekonomi Amerika jadi kekuatan nomor 1 di dunia. Habis itu kekuatan militernya nyusul, nomor 1 di dunia, sehingga bisa menang perang dunia kedua. Nah, tapi tentu kita harus kaji pemimpin yang bagaimana yang bisa membalikkan situasi, turn around dari negatif ke positif. Ternyata pemimpin-pemimpin yang sejarah pribadinya menunjukin keuletan dan keunggulan. Saya berikan contoh tadi Roosevelt, dia anak orang kaya, tapi kena sakit polio, kakinya satu lumpuh. Dia belajar hampir 3 tahun hanya buat berdiri doang. Belajar buat jalan 20 langkah bertahun-tahun, berdiri jatuh, tapi nggak pernah ada istilah menyerah. Orangnya jadi super optimis. Jadi begitu dia terpilih jadi presiden Amerika tahun 30-an. Kalau dia rapat sama menterinya, terus ada menteri yang bilang, Pak Presiden nggak bisa begini begitu. Dia paksakan dirinya berdiri. Dia bilang, look at me. Saya tadi berdiri nggak bisa dulu. Saya paksakan buat bisa berdiri. Saya ubah hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau Anda sebagai menteri saya tidak mampu mengubah situasi jadi lebih baik, artinya kamu memang bukan kelasnya menteri saya. Atau jenderal-jenderalnya bilang, Pak Presiden nggak bisa ini itu. Sama, dia berdiri, mereka mentahan gitu. Dia tunjukin nih, saya dari nggak bisa berdiri, bisa melangkah. Kamu jenderal merasa bilang ini nggak bisa, nggak gitu. Kamu nggak pantas jadi jenderal. Dengan cara itulah dia memotivasi rakyat Amerika. Timbul kepercayaan diri, orang hebat, ya, orang yang tadinya lumpuh, ya kan, nggak pernah menyerah. Bangsa Amerika belajar jadi bangsa hebat. Nah, itu hanya contoh. Banyak di negara lain yang sama juga, pemimpinnya itu ulet, nggak ada istilah menyerah,
Ya, kita juga sebetulnya ada pemimpin-pemimpin masa lalu kita. Soekarno nggak pernah mau nyerah, tetap mau merdeka, ya kan? Abu Salim dan lain-lain. Cuman generasi hari ini ya kebanyakan kucluk, ya karena percaya modalnya itu hanya pencitraan, ya. Dikira udah berhasil di dunia media dalam bentuk pencitraan bisa menyelesaikan masalah, padahal kagak ada hubungannya itu gitu. Iya. Terima kasih. Sekarang ini ya punya kecenderungan orang hanya mau menjual mimpi. Dan kembali ke soal pemimpin yang hebat, berani. Selain Franklin Delano Roosevelt, itu di Jepang juga ada itu Kaisar Meiji. Waktu Meiji naik jadi kaisar, Jepang kan baru dikalahkan oleh Amerika, oleh Jenderal MacArthur, Jenderal siapa lupa saya namanya. Sehingga kekuasaan Shogun Tokugawa ya hancur leburkan, habis, samurai dibubarkan. Itu semua atas perintah Amerika, atas dukungan Amerika. Sehingga ketika Meiji berkuasa, sebenarnya Jepang itu nggak ada apa-apanya. Tapi Meiji mempunyai cara berpikir yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Sehingga hanya butuh waktu beberapa puluh tahun dia bisa mengalahkan Rusia pada perang di Selat Tsushima 1906. Dan setelah perang itu dia mendapatkan pengakuan setara. Dan dia bukan mendapat pengakuan, dia berhasil memaksa Amerika, Inggris, Belanda untuk mengakui Jepang sebagai negara merdeka yang setara dengan mereka. Padahal sebelumnya sesungguhnya menurut perjanjian-perjanjian yang ada, Jepang itu berstatus negara jajahan. Ini yang luar biasa. Saya juga nggak bisa melupakan si Deng Xiaoping dari Cina. Ya. Dia dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan langkah-langkahnya progresif dan keberanian, dia bisa mengubah Cina dari korban globalisasi malah menjadi aktor sekarang. Sama betul sekali, Kaisar Meiji itu mengubah Jepang yang tadinya terkebelakang, kalah dari segi industri, militer, dia ubah. Rakyat Jepang yang tadinya nggak bisa baca, wajib baca, ada wajib belajar, sehingga Jepang akhirnya mengalami modernisasi luar biasa. Ya, sama juga Deng Xiaoping. Deng Xiaoping teman seperjuangan Mao, tapi dibuang sama Mao, ya kan, dijatuhkan dari jabatannya, digusur ke satu daerah pertanian miskin di perbatasan Tiongkok, di mana dia bertahun-tahun hanya jadi petani, ya. Tapi Mao Zedong tahu ini orang memang bandel, Deng Xiaoping ulet, dia survival. Akhirnya sebelum Mao Zedong meninggal, dia panggil Deng Xiaoping buat ambil. Pada waktu itu Cina, Tiongkok nyaris hancur karena revolusi kebudayaan. Panggil Deng Xiaoping ambil alih. Bersama Perdana Menteri Zhu Rongji, mereka ubah Cina jadi negara yang hebat sekali, yang bisa tumbuh 12-13% dalam hampir 2 dekade. Jadi yang saya mau katakan, ada pemimpin-pemimpin hebat yang sesusah apapun bangsa kita bisa balikkan situasinya, beri harapan baru, tunjukkan arah kemajuan. Tapi memang banyak juga di dunia pemimpin yang begitu krisis baru kelihatan kualitasnya. Ternyata nggak ada apa-apa, ternyata mencelek. Ternyata bisanya nyalain orang lain melulu gitu loh. Jadi gara-gara krisis ini kelihatan. Nah pertanyaannya, model pemimpin gini bisa bertahan nggak? Karena situasi makin sulit dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ya kalau secara sini saya bisa mengatakan Pak, mungkin dia bisa bertahan. Itu tergantung para buzzer. Karena di Indonesia sekarang ini kan luar biasa peran mereka, sangat agresif. Kalau saya lihat dari hasil-hasil kajian misalnya drone emprit dan lain sebagainya, itu budget dan pengerahan pasukan itu luar biasa. Kalau pejabat korup, yang kedua kalau pejabat tidak ada prestasinya, apa yang dilakukan? Dia sewa influencer, buzzer sebanyak mungkin. Tiap hari memuji-muji dia, bagaikan dewa, bagaikan berprestasi. Nah, jadi itu gejala yang menarik. Semakin pejabat korup, semakin pejabat tidak becus dan tidak prestasi,
semakin banyak influencer dan buzzer yang dia bayar. Sebagian pakai duit negara gitu, atau bahkan semuanya, saya nggak tahu. Ya, dan ini kan jadi tidak sehat karena pada akhirnya masyarakat jadi tidak mengetahui mana yang salah, mana yang benar gitu. Mana orang yang betul-betul bisa diandalkan sebagai pemimpin atau sebaliknya. Padahal kan kita butuh pemimpin yang betul-betul kuat sekarang ini karena sebagaimana kita ketahui sekarang kan pengangguran makin tinggi. Orang makin susah cari kerjaan dan kita perlu membangun suatu industri yang sangat berkualitas, bukan industri yang cuman ecek-ecek, industri kaleng. Lagian masalah kita tidak sulit. Ya, pemimpin yang memang tidak mampu untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang. Jangan mimpilah ada cita-cita besar industri apa gitu, soal simpel aja nggak bisa, ya kan? Jadi memang kita harus pikirkan sehabis ini bagaimana, ya kan, supaya pemimpin yang baru bisa mengubah Indonesia ke arah perbaikan. Saya senang sekali ketemu Gigin setelah puluhan tahun. Ya. Semangatnya tidak berubah, sablengnya nggak berubah, nekatnya nggak berubah. Indonesia perlu orang-orang kayak Gigin. Terima kasih. Oke.